Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai imam besar agung kita. Saudara, kalau pada zaman Taurat di dalam sistem ibadah tabernakel itu pelayanannya dipimpin oleh imam-imam dan imam besar. Itu yang melayani ibadah sistem tabernakel pada zaman Musa. Saudaraku, kemudian pada zaman-zaman Bait Suci Salomo, kemudian Bait Suci pada zaman Zerubabel, kemudian juga ketika Bait Suci direhab oleh Raja Herodes, itu peran imam-imam dan imam besar itu masih ada. Saudaraku, kemudian saat ini untuk bait Allah yang sesungguhnya itu siapakah yang menjadi imam, yang menjadi pemimpin dari ibadah sistem dari bait suci Allah yang sejati ini? Saudaraku, di mana bait suci Allah yang sejati ini Rasul Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, 1 Korintus 3 ayat 16. Jadi kalau zaman dahulu itu bait sucinya adalah satu tempat yang namanya tabernakel yang terbuat dari kayu penaga, dari emas, dari perak, kemudian dari berbagai macam kain yang indah-indah, saudaraku. Kemudian pada zaman Salomo, saudaraku, itu juga dibuat bait suci yang sedemikian megah, saudaraku, terdiri dari berbagai macam bahan, ada batu, kemudian juga di dalamnya ada emas dan lain sebagainya, saudaraku. Kemudian di akhir zaman, saudaraku, di zaman kita sekarang ini, bait suci yang harus dibangun, kemudian bait suci yang memiliki imam, itu ternyata adalah badan kita loh, saudaraku. Tidak tahukah bahwa kamu adalah bait suci Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu? Saudaraku, 1 Korintus 3 ayat 16. Sekarang bait suci itu adalah kamu, adalah kita. Badan kita ini yang menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus. Kemudian kalau badan kita ini yang menjadi kediaman Allah Roh Kudus, kemudian imam yang melayani itu siapa? Saudaraku, imam yang melayani, saudaraku, bait Allah sejati. Ini bukan manusia, saudaraku. Bukan hamba Tuhan. Tetapi imam yang melayani di bait Allah yang sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus menurut peraturan Melkisedek. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-17. Saudaraku, saya akan membacakan sekarang penampilan Tuhan Yesus yang sebagai imam yang memimpin kita di dalam kebenarannya, saudaraku. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10 mulai saya akan membacakan. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Amin, saudaraku. Ini imam besar yang kita punya, saudaraku. Jadi imam yang melayani pembangunan tubuhmu sebagai bait suci Allah. Imam yang melayani tubuh
saya, tubuh kita semua sebagai bait suci Allah ini bukan manusia, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang sudah melintasi segala langit. Saudara, Ibrani katakan begitu, saudaraku. Yang menjadi imam besar kita, saudaraku, ini Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita akan membaca di dalam satu ayat, saudaraku. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14, judulnya Yesus Kristus, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin, saudaraku. Jadi, imam besar yang kita punya, yang melayani pembangunan tubuhmu sebagai bait suci Allah, yang melayani pembangunan tubuh kita, tubuh saya, tubuh saudara sebagai bait suci Allah, ini bukan hamba Tuhan, bukan imamat Lewi, tetapi yang menjadi imam besar kita itu Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12 ini begitu dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudara, di sana ada 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian emas ini sudah saya terangkan kemarin, saudaraku. Ini menunjuk kepada keberadaan jemaat-jemaat akhir zaman yang berkarakter Efesus, Smyrna, Pergamus. Makanya di ayat sebelumnya ini dituliskan kepada jemaat-jemaat itu, saudaraku, kepada malaikat jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, saudaraku. Jadi ketujuh jemaat itu, saudaraku, ketujuh kaki dian itu adalah karakter dari berbagai jemaat di akhir zaman. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah 7 karakter jemaat akhir zaman ini. Saudaraku, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah 7 kaki dian ini, saudaraku. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia imam besar. Imam kita bukan seperti Imam Harun lagi, saudaraku. Imam kita bukan manusia lagi, tetapi imam besar kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah melintasi segala langit. Ibrani katakan begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini pelayanan yang begitu dahsyat. Saudara, dan ini terbuka secara khusus, ini di Wahyu pasal 1 ini, saudaraku, bahwa pelayanan Tuhan Yesus yang, saudaraku, Dia yang memimpin kita, Dia yang tampil sebagai imam besar yang begitu dahsyat. Ini terbuka di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 20 ini. Jadi di akhir zaman ini pelayanan imam besar akan sangat begitu nyata. Saudaraku, dan rahasia bahwa yang melayani pembangunan bait Allah rohani, yang melayani, yang membantu, melayani, membentuk badanmu menjadi bait suci Allah. Badanku, badan kita semua menjadi bait suci Allah. Ini imam besarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Dia yang ada di tengah-tengah kaki dian itu. Tuhan Yesus yang berada di tengah-tengah jemaatnya itu. Saudaraku, Dialah imam besar yang akan melayani pembangunan bait Allah secara rohani. Saudaraku, kita akan membaca, ini rahasia dari Kolose pasal 1 ayat 25 mulai. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya
dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi. Jadi rahasia Tuhan Yesus Kristus ini, saudaraku, yang berada di tengah-tengah kaki dian emas. Rahasia Tuhan Yesus yang mengimami kita, menjadi imam besar, membangun badan kita, badan saudara. Ini terbuka lewat rahasia kitab Wahyu pasal 1 ini, saudaraku. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya ulangi lagi. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ini Kolose pasal 1 ayat 27. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita cocokkan dengan kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 dan 13. Ayat 13, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Perhatikan baik-baik. Dan di tengah-tengah kaki dian itu siapa, saudaraku? Kita. Yang dikatakan dalam Kolose tadi, Kristus di tengah-tengah kamu, saudaraku. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Jubah yang panjangnya sampai di kaki ini adalah pakaian imam besar. Saudaraku, seperti visi yang pernah saya lihat ketika pernyataan pertama kali saya terpanggil secara khusus untuk memberitakan kitab Wahyu ini. Saudaraku, persis seperti ini wajah profil Tuhan Yesus. Saudaraku, jadi saudaraku, Tuhan Yesus yang dinyatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-27, yang merupakan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya itu, rahasia itu adalah Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita cocokkan dengan Wahyu pasal 1 ayat 13. Saudaraku, dan di tengah-tengah kaki dian itu, saudara perhatikan, kaki dian itu artinya kita. Dan di tengah-tengah jemaat itu, bahasa terjemahannya begitu, saudaraku. Dan di tengah-tengah jemaat itu ada seorang serupa anak manusia. Anak manusia di sini ditulis besar, saudaraku. Ini Tuhan Yesus Kristus yang berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Ini dia tampil sebagai imam besar dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudara, jadi yang melayani, yang memimpin ibadah kita, yang membentuk tubuh kita menjadi bait suci Allah. Badan saudara dari ujung rambut sampai ujung kaki. Badanku, badan kita semua menjadi bait suci Allah. Ini yang memimpin, yang menjadi imam besar adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu begitu dahsyat pembangunan bait suci Allah ini. Jangan main-main lagi, saudaraku. Karena rahasia ini sudah terbuka. Saudara, ternyata yang memimpin pembangunan bait suci Allah secara rohani ini Tuhan Yesus sendiri. Bukan manusia, bukan hamba Tuhan, saudaraku, bukan imamat Lewi, tapi Tuhan Yesus sendiri yang tampil sebagai imam besar. Di sini digambarkan berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudara, ini ayat yang ke-13. Kemudian ayat 14 saya teruskan. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Saudara, dalam satu Amsal disebutkan rambut putih adalah mahkota yang diperoleh melalui jalan kebenaran. Saudaraku, ini artinya apa, saudaraku? Dia yang tampil sebagai imam besar, dia sudah sangat paham mengadili dengan benar segala sesuatu. Tidak ada yang salah dari pandangan, saudaraku, dari
penilaian Kristus. Segala sesuatu yang dikerjakan manusia, tidak ada satupun yang keliru dinilai oleh Tuhan. Penilaian Tuhan sudah pasti benar. Ini rambut yang bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Ini menyelidik. Jadi imam besar yang memimpin kita membangun bait suci Allah, tubuh sebagai bait suci ini menyelidik sampai ke dalam hatimu. Saudara melakukan dosa di tempat paling tersembunyi. Saudara melakukan satu kesalahan. Saudara melakukan apapun, bahkan kejahatan yang masih tersimpan di dalam hati. Tuhan yang matanya, saudaraku, bagaikan nyala api, ini menyelidik begitu dalam. Artinya Tuhan yang tidak bisa ditipu. Imam besar yang memimpin tubuh saudara menjadi bait suci Allah, itu imam besar yang tidak bisa ditipu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 15 saya teruskan. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Saudara, berbicara masalah tembaga, ini berbicara masalah penghukuman. Saudaraku, jadi dia sebagai imam besar yang memimpin kita di dalam kekudusan, kesucian menjadi bait suci Allah. Kalau kita terlalu bandel diingatkan 1, 2, 3, 4, 5 kali, saudaraku, bahkan nanti ketika wahyu ini digenapi, saudaraku, dan manusia itu masih fasik dan bandel, Tuhan akan menghukum. Kuat kuasanya, penghukumannya, saudaraku, yang digambarkan bagaikan tembaga, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di perapian. Ini adalah kesiapsediaan dari imam besar yang tidak bisa ditipu tadi untuk melakukan penghukuman terhadap orang-orang yang culas, terhadap orang-orang yang hendak membohongi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar ini begitu luar biasa dan dahsyat, saudaraku. Kemudian ayat 16 ini sudah berulang kali saya terangkan. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Khusus ayat 16 ini, saudaraku. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Saudara, di akhir zaman, saudaraku, di dalam penampilannya sebagai imam besar menurut peraturan Malkisedek, saudaraku, Tuhan akan memakai hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang. Bintang di dalam kitab Daniel pasal 12, bintang itu adalah orang-orang bijaksana yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, yang memberikan petunjuk orang banyak kepada kebenaran. Mereka seperti bintang-bintang di langit kekal. Ayat 16 ini, Tuhan akan mengangkat dan mengorbit 7 orang hamba Tuhan pilihan yang akan dipakainya sebagai tangan kanannya. Saudara, seperti sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti bintang kekal selama-lamanya. Saudaraku, Tuhan akan memakai hamba-hamba Tuhan di akhir zaman menjadi tangan kanannya. Tangan kanan itu artinya orang kepercayaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi begitu luar biasa penampilan Tuhan Yesus di akhir zaman, yang dia tampil sebagai imam yang melayani pembangunan bait suci Allah secara rohani. Luar biasa. Dia akan pakai 7 orang hamba Tuhan. Ini nanti proyek pekerjaan Tuhan akhir zaman ini, detailnya juga sudah saya terangkan, saudaraku. Nanti ada 2 tahun penyucian terhadap gereja Zaitun Liar. Kemudian ada 9 bulan kegerakan Buddha Putih. Kemudian ada 9 bulan masa kandungan gereja Tuhan. Kemudian gereja diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14 dengan caranya Beogo, saudaraku, dengan cara luar biasa. Lari, hilang, dan lenyap diungsikan. Kemudian dunia dilanda masa antikris lama 3,5 tahun, 42 bulan. Jadi masa antikris itu 42 bulan, saudaraku. 4 kali Alkitab ini menulis, saudaraku, kesaksian yang sangat valid
Jadi kalau ada yang bilang antikris itu 7 tahun, itu salah, saudaraku. Antikris itu 42 bulan. Dalam bahasa lain 1260 hari atau 3,5 masa. Saudaraku, jadi ini kembali kepada topik, saudaraku. Imam besar yang akan memimpin kita menjadi bait suci Allah. Ini imam besar yang begitu dahsyat, Tuhan Yesus Kristus yang akan mengutus 7 orang hambanya. Dan sekarang hamba-hamba Tuhan itu sudah ada, tinggal menyatukan di dalam genggaman tangan Tuhan. Saudaraku, ayat yang ke-17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Amin, saudaraku. Jadi ini Tuhan Yesus Kristus, yang awal dan yang akhir. Ini adalah Malkisedek, saudaraku. Karena Malkisedek yang ditulis di dalam Ibrani, saudaraku, Ibrani pasal 7 ayat 1, ini dikatakan, saudaraku, sebab Malkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti nama Malkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi di dalam ayat yang ke-17 ini, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Ini seperti sikapnya nabi-nabi dahulu. Ketika melihat penglihatan besar, pasti posisinya seperti ini. Saudaraku, tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku, ia berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudaraku, jadi ini Malkisedek, saudaraku, di dalam Ibrani 7, saudaraku, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Ini artinya bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudaraku, ini Malkisedek, saudaraku, yang tampil disamakan dengan imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang ke-18, perhatikan baik-baik. Ini yang seringkali, saudaraku, ini akan membuka kebobrokan orang-orang yang mengaku Mesias. Ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin, saudaraku. Di sini imam besar yang kita punya, saudaraku, dia hidup, kemudian telah mati, kemudian lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saya tantang saudara yang mengaku Mesias, yang mengaku sebagai kembarannya Tuhan, yang mengaku datang dari Tiongkok, yang mengaku datang dari timur sana, yang mengaku sebagai anak manusia. Pernahkah saudara seperti Tuhan Yesus ini? Mati, kemudian hidup sampai selama-lamanya, dan memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudara tidak akan bisa menunjukkan itu. Karena kalau ada orang yang mengaku sebagai Mesias, itu palsu, saudaraku. Dan inilah dari ayat 18 ini, saudara, kebobrokan Mesias palsu itu dibukakan aibnya. Saudaraku, itu ada orang yang mengaku katanya dia itu Tuhan Yesus kembar dan lain sebagainya, sudah datang dalam diri seseorang yang bernama
si M, saudaraku, namanya misalkan begitu, saudaraku, itu dusta, saudaraku. Dia belum pernah mati, dia belum pernah, saudaraku, bangkit kemudian hidup selama-lamanya, dan yang bisa melakukan itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang di Tiongkok itu pun tidak bisa. Saudaraku, saya heran kenapa banyak diikuti pengajaran seperti itu. Saudaraku, di dalam pengajaran kitab Wahyu, makanya saya katakan, saudaraku, kalau tidak memiliki panggilan khusus, jangan sampaikan kitab Wahyu, karena tanggung jawabnya ini berat. Saudaraku, saya pun kalau tidak memiliki panggilan khusus untuk menyampaikan kitab Wahyu, saya tidak menyampaikan kitab Wahyu, berat, saudaraku. Enakan sampaikan yang lain-lain, yang ketawa-ketawa, yang berkat-berkat, saudaraku. Penggemarnya jadi banyak, saudaraku. Tetapi kalau sampaikan kitab Wahyu ini berat. Saudaraku yang dikasih, tapi saya harus sampaikan apa adanya. Jadi, yang mengaku sebagai Mesias, tolong kalau bisa, mati kemudian hidup, kemudian bangkit selama-lamanya. Pasti tidak bisa. Saudaraku, baca selanjutnya ayat 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang, maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, di akhir zaman, saudaraku, yang memimpin pembangunan bait Allah rohani. Bait Allah rohani itu siapa, saudaraku? Saudara, badanmu. Bait Allah rohani itu siapa? Aku, kita semua, saudaraku, yang hidupnya menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Bait Allah itu bukan bangunan rumah ibadah, saudaraku. Bait Allah itu, saudaraku, yang sesungguhnya secara fisiknya itu tabernakel. Kemudian bait Allah pada zaman Salomo, kemudian bait Allah pada zaman Zerubabel yang dirombak, diperbaiki oleh Raja Herodes. Kemudian nanti di akhir zaman akan dibangun oleh bangsa Israel sebagian yang akan mengembalikan kepada sistem ibadah Taurat. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kalau bait suci yang dahulu, yang namanya tabernakel, itu pemimpin ibadahnya adalah imam besar Harun, saudaraku, dan bait-bait suci yang lain, bait suci Salomo dan lain sebagainya, itu yang memimpin juga imam besar. Akan tetapi yang memimpin pembangunan bait suci Allah, tubuhmu, tubuhku, tubuh kita semua, ini yang menjadi imam besarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan main-main dengan pemberitaan, saudaraku, tentang kedatangan Tuhan, saudaraku, tentang hal pembangunan bait suci Allah rohani di akhir zaman. Karena yang memimpin pembangunan bait suci Allah rohani di akhir zaman ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia yang tampil sebagai imam besar agung, yang tidak bisa didustai, yang tidak bisa ditipu, yang matanya melihat sampai ke dalam. Di mana dia juga akan mengutus hambanya yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudaraku, dia yang sudah pernah mati, kemudian bangkit dan hidup selama-lamanya, dan memegang segala macam kunci maut. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Mesias palsu tidak ada yang begitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi dari kitab Wahyu pasal 1 ini sudah bisa menelanjangi kebrobrokan dari Mesias-Mesias palsu. Orang-orang yang mengaku Mesias itu sudah ditelanjangi dengan terang lewat terbukanya rahasia kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20 ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi pembangunan bait suci secara rohani ini yang memimpin adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, nanti kalau ada pembangunan bait suci secara jasmani, saudara, nanti akhirnya kemudian yang akan didirikan di Israel, saudaraku, menggenapi Matius pasal 15 ayat yang Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Saudaraku, ketika pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus, saudaraku, itu nanti justru yang akan menempati bait Allah jasmani.
itu nanti adalah antikris. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi saudara bisa berpikir, bergumul sendiri bagaimana harus bersikap. Akankah saudara ini membantu, mendukung pembangunan bait suci yang lahiriah itu, saudaraku, yang nanti imamnya, saudaraku, pemimpinnya yang akan berdiri di sana. Matius pasal 24 ayat yang ke-15 dikatakan, ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, nanti imamnya dia, saudaraku. Saudara, nanti yang akan menjadi imam besar di bait suci yang ketiga, itu dia, saudaraku. Matius pasal 24 ayat ke-15 itu, ketika pembinasa keji berdiri di bait suci, dialah antikris, si pendurhaka yang akan menyatakan diri sebagai Allah. Saya pernah sampaikan, kalau wajahnya nggak mirip begitu, saudaraku, orang masih bisa mungkin bisa menolak ya, saudaraku. Tapi kalau wajahnya ternyata nanti mirip dengan gambar Tuhan Yesus yang dipajang di gambar-gambar itu, saudaraku, dan dia memiliki kuasa supranatural yang hebat, apa enggak seluruh dunia nanti akan mengikut dia, saudaraku. Jadi tipu muslihat kuasa kegelapan ini begitu luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku, melalui kitab Wahyu pasal 1, Tuhan Yesus Kristus itu tampilnya, saudaraku, profilnya adalah kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ke-20. Dia tampil sebagai imam besar. Dia yang memimpin pembangunan tubuhmu menjadi bait suci Allah. Dia yang memimpin pembangunan tubuh Kristus. Saudaraku, yang nanti kegenapannya adalah Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, Wahyu pasal 12, saudara baca sendiri. Itu bait Allah sejati. Saudaraku, jadi saya memberitahu kepada saudara sekali lagi bahwa kalau pada zaman Musa, tabernakel ini yang memimpin ibadah bait suci tabernakel itu namanya Imam Harun. Saudaraku, kemudian di bait suci zaman Salomo, zaman Zerubabel, saudaraku, itu juga imam-imam besar, saudaraku. Tetapi yang memimpin saudara membangun tubuhmu menjadi bait suci Allah, yang arahnya nanti adalah Wahyu pasal 12. Ini yang akan memimpin adalah Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam Kolose tadi. Ini merupakan rahasia besar yang tersembunyi dari abad ke abad, yaitu Yesus Kristus yang berada di tengah-tengah 7 kaki dian. Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah jemaatnya. Dia yang akan memimpin pembangunan bait Allah secara rohani. Saudara, juga jangan terjebak kepada pembangunan bait Allah yang ketiga. Saudara, karena nanti yang akan berdiri di sana, yang akan menjadi imam besar di sana, itu bukan Tuhan Yesus. Benar, saudaraku. Nanti yang akan menjadi imam besar di bait suci ketiga itu bukan Tuhan Yesus. Tetapi justru Matius pasal 24 ayat yang ke-15, ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang di peranginan, saudaraku, nggak usah turun. Orang yang sedang di ladang, nggak usah pulang. Karena pada saat itu akan terjadi pengungsian, Viogo, satu proses yang luar biasa. Gereja dipindahkan ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.